Pelajaran jilid 5 halaman 28, 29, 30 dan 31. Sebelum menyampaikan pada para santrinya, saya selalu menyampaikan sebelum menyampaikan pada santrinya, meskipun yang kelas yang lainnya berotot ya, karena saya yakin kalau bacanya semuanya bisa, tapi dibayangkan sampai nanti itu menjadi para penerus pengajar Al-Quran. Ini bahasanya silakan dilihat di halaman 28. Di bawah ada bantuan penulisan mim sukun bertemu huruf ba harus dibaca dengung 2 ketukan disebut ifa syafawi. Kemarin kajian kan sudah disampaikan ada mim sukun bertemu dengan ba. Langsung saya bacakan, silakan disimak, dilihat ungkapan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum bil akhirati. Silakan ketika membaca dan menunjuk sedikit dipaskan ke harokatnya. Wa hum bil akhirati ba'duhum ba'dan fa kuntum biha hum bi rabbihim wa hum bil akhirati hum yuqinuna wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin bal antum bihadiyatikum tafrahuna. Pengulangannya tadi karena saya lihat yang kemarin tidak perlu diulang kembali pas waktu coba dibaca terus keliru mboten ya. Silakan dilihat ilaihim bahasa lainnya niki bahasanya satu ketukan. Ilaihim sama yang ditasdil tidak perlu dibaca 2 ketukan satu ketukan syaratnya ditekan. Bihadiyatin begitu juga bawahnya. Kita baca bersama-sama. Abang dan saya disiapkan dulu ketukannya biar suaranya biar bacanya tepat semua. Sudah siapkan? Abang dan saya 1, 2, 3. Ketika bacaan bersama terus ada yang keliru satu, akhirnya mungkin membuat ada yang keliru. Tadi ada yang keliru di baris 3. Silakan diperhatikan ada mim sukun bertemu dengan ya. Tidak semua mim sukun bacanya 2 ketukan. Keseluruhan semuanya dibaca 1 ketukan, hanya 2 huruf yang tidak 1 ketukan, yaitu 2 ketukan. Huruf apa itu? Mim dan wa hum bil akhirati hum yuqinuna. Sama yang mana tadi? Oke, ini bal antum bihadiyatikum tafrahuna. Kita berhenti di sini ngelihatnya tadi ya. Syukur bertemu dengan diperhatikan. Jadi cuma ketuk
yang lihat lainnya sudah 2 ketukan, akhirnya langsung rancu tidak sampai selesai. Silakan dilihat. Kita samakan halaman 30 di papan berikutnya ini. Di bawahnya ada tulisan lafaz jalalah bila didahului huruf berharokat fathah atau dhammah dibaca tebal. Besok pelajarannya bahasanya tebal itu takfim. Dan jika didahului kasroh dibaca tipis, Namanya besok tarkik. Jadi pelajaran hari ini kan menyelesaikan hukum roh. Besoknya sebenarnya pelajaran pas tepat dengan ini, tapi kita gabungkan ya, sama-sama. Nah, di sini yang biasanya saya mengajarkan para santri kecil itu banyak yang keliru karena langsung bacanya berbeda. Langsung saya bacakan saja. Wallahi billahi, di billahi jadi billahi, semuanya Allah karena meskipun belum dibahasakan bacaannya, para santri kecil kan biasanya sudah disuruh ikut sholatan ataupun pujian-pujian, bahasa Allah itu sudah terbiasa terdengar telinganya. Nah, semuanya Allah. Wallahi billahi, nafasnya masih kuat tidak apa-apa. Kalau tidak kuat silahkan dipotong tanafus, tidak apa-apa. Karena biasanya kalau nafasnya tidak kuat, akhirnya nadanya mendadak dipercepat karena disesuaikan dengan nafasnya. Intinya tidak perlu menyesuaikan nafasnya, tapi silahkan bertanafus biar ritme nadanya tetap konsisten. Silahkan dibaca apa-apa dari saya. 1, 2, 3 tanpa basmalah. Sudah siap? Silahkan dilihat ke papan, papannya disiapkan. Tarik nafasnya panjang. 1, 2, 3. Yang dilihat dari bacaan bersama tadi, ada yang masih ketika baca ditemukan seharusnya 2 ketukan, tetap 1 ketukan.
ketukan, tapi nunnya bertasdid lupa tidak dua ketukan. Sama yang tadi saya ulangi kembali. Nah ini yang sampai diulangi satu kali lagi, karena silahkan diperhatikan ketuknya ini ada matobi bertemu hamzah dalam satu kalimat. Berapa panjangnya? 5 ketukan, namanya mat wajib, karena ada matobi bertemu hamzah dalam satu kalimat. Nah, ketuknya ini harus diperhatikan. Saya contohkan, walil ayul asmaul husna. Tapi yang kedua tadi kan semua masih betul, maksudnya langsung dievaluasi bersama-sama. Nah, pas ke bawahnya niku tetap ada yang keliru, ternyata di nun yang bertasdid ketukannya, karena mungkin terbawa bayangannya ma-nya yang harus dibaca dua ketukan. Langsung kita panggil peserta berikutnya. Mbak Dinda Anastasia Pertama Pradani. Oke, sama Mbak Dinda yang seharusnya Mas Bagas tidak masuk, adanya Mas Bagas Abdul Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Abdul Hakim, saya dari Prodi Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mim sukun bertemu ba. Mim sukun bertemu ba harus dibaca dengung dua ketukan, disebut sifat syafawi. Sebut apa santri? Sifat syafawi. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Dibaca sama-sama. Dua baris yang bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membahas yang saya kedua di bawah, kita langsung bahas yang dianggap perlu dievaluasi. Ya saya lihat tadi hampir sama di sini. Wahum tidak boleh bil akhirati, tapi bil akhirati. Mungkin permasalahannya di ketuknya tadi. Saya lihat tetap dua kalinya di sini. Wahum bil tidak boleh bil akhirati. Yang saya lihat tadi lam sukunnya kelihatannya sama karena paling bawah itu juga sama. Bal antum tidak boleh. Bal antum maksudnya tidak boleh
bal ngoten nggih. Kalau yang pas waktu ngoten niki untuk saya melihat konsentrasinya apa enggak. Ternyata yang belum biasa di depan ini orang yang biasa, beda dengan mbak-mbaknya. Makanya kalau nanti sampai sudah menikah, niku lihat pas contohnya suaminya sudah melihat pelajaran, melihat HP, terus dipanggil ndak noleh-noleh, itu hal yang biasa. Saya pun juga gitu, maksudnya nonton beda lagi kalau dengan perempuan, niku bisa memecah. Jadi sambil main HP, sambil ngaji, sambil lihat TV, sambil nonton keadaan apapun, nonton bisa. Makanya kalau kita laki-laki kalau sudah nyenyak tidur, bahwa ini gempa tidak tahu. Tapi kalau perempuan, enten nak proses titik saja nih foto, enten alarm sekecil apapun nonton langsung bangun, itu hal yang biasa. Mungkin tidak ada yang masalah. Mas bagus, Pak Mutakin, dia sudah sangat bagus. Ini apalagi saya bayangkan mbak-mbaknya juga bagus. Kebanyakan di TPK saya melihat semuanya hampir semuanya mereka para relawan perempuan. Gini betul. Laki-lakinya jarang banget, 1, 2. Yang sebenarnya yang perlu dicari ini tuh relawan laki-laki. Bahasa relawan kita lihat karena di sana kebanyakan non formal dan juga non subsidi. Non subsidi dirinya sendiri mas. Dan ini buatan dilihat dari itu ya. Nah, meskipun pelajaran ini kita bahas, biasanya kita mencari nilai ta'ala. Salah yang ini urusannya alamiah. Silahkan berikutnya. Tetap dikembangkan setelahnya gitu. Atensi berikutnya, silakan Mas Bagus. Ya, Jayanto. Waktu dan tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Ilham Jayanto dari Prodi Pendidikan Agama Islam 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang lafaz jalalah bila didahului huruf harokat fathah atau dhamma dibaca tebal, dan jika didahului kasroh harus dibaca tipis. Saya akan mencontohkan bacaan berikut ini. Langsung saja telah bismillah. Sekarang kita baca yang dua ini saja tanpa bismillah. 1, 2, 3. Sekian dari saya. Terima kasih. Menurut saya sudah sangat bagus. Contohnya nomor ini
biasanya kan setiap yang maju pakai basmalah. Ini pun langsung, maksudnya kan langsung, mungkin saya maju nggak pakai basmalah, karena kan bagi saya ini sudah sangat bagus dengan santainya. Meskipun dibantu dengan bukunya yang tulisannya tidak sama harokatnya, yang ini salah di bawah. Yang salah saya maksudnya, tapi kan tetap mengikuti tulisan yang depan. Jadi yang waktu buka kita melompat. Iya sama yang ini mungkin konsentrasinya Mas bagusnya caranya balillahi wallah. Betul itu kan mungkin nyontohkan yang saya sampaikan tadi. Biasanya para santri kecil ini bukan billahi tapi biwahi, jadi ternyata terkena imbasnya. Oke. Untuk pelajaran jilid 5-nya kita cukupkan selesai yang saya sampaikan di halaman 32 dan 33. Untuk para santrinya ini memang harus benar-benar diperhatikan. Kalau yang di jilid 4 sebenarnya prakteknya kalau kemarin kan apa namanya pas waktu kita tidak perlu ditanyakan bagaimana cara baca niat sholatnya. Tapi kalau untuk para santri kecil, setiap yang di halaman setelah selesai evaluasi diperlihatkan, jangan sampai dinaikkan untuk syarat santri-santri kecilnya. Niku kalau belum dihafalkan, karena kalau sejak kecil sudah dihafalkan, contohnya doa sesudah wudhu, terus doa sesudah adzan, niku biar membiasakan diri sejak kecil untuk biasa melakukan kalau sudah wudhu doa dulu, kalau sudah mendengarkan adzan sambil menjawab adzannya, selesai itu baru berdoa. Jadi harus diperhatikan kalau untuk para kita ini perlu cukup dilihat, dipahami. Besok pas waktu mengajar para santri kecil, bacanya sudah bagus, hafalannya juga bukan sebagai salah satu bentuk evaluasi. Jadi bacanya sudah bagus, terus evaluasinya hafalannya itu juga menunjukkan kalau sudah hafal tidak dinaikkan, karena dikhawatirkan hafalan-hafalan yang seperti ini nanti dilalaikan dan tidak dihafalkan. Pun bahkan bisa untuk para kita pengajar pendidikan inovasi dikasihkan buku kecil yang lain, doa-doa keseharian. Jadi selain yang tertera di sini mungkin sakit nomor tidak cukup kalau nanti terlalu banyak, bukan hanya pelajaran jilid tapi pelajaran doa kan tidak pas. Mungkin ada buku tersendiri untuk menyampaikan kepada para santri kecil dan juga dihafalkan biar hafal untuk keseharian. Untuk pelajarannya hari ini dicukupkan. Besok hari Senin kita evaluasi. Insyaallah saya tuliskan di pelajaran mulai halaman 1 sampai 31 ini di poin-poin yang penting. Jadi bukan harus membaca yang paling belakang. Kalau belakang seperti halaman-halaman sebelumnya, evaluasi sebelumnya kan cuma langsung baca di poin terakhir. Kalau bisa poin-poinnya itu mungkin nanti ada pertanyaan nama-nama bacaannya. Di pas waktu membaca terus tanyakan nama bacaannya sebagai penunjang pertanyaan tadi. Mungkin pelajaran jilid 5 hari ini cukupkan. Terima kasih.